Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 775. Namun, formasi juga merupakan salah satu fondasi utama dari kekuatan suatu kelompok. Selain penguasaan seni bela diri, formasi memiliki peran besar, baik dalam alkimia maupun penempaan senjata, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang formasi. Para ahli dari dua kekuatan besar itu telah menjalani pelatihan tak terhitung jumlahnya. Begitu mendengar perintah dari pemimpin dan kepala keluarga mereka, semua orang segera bergerak cepat. Boom! Semua orang melepaskan aura kekuatan mereka, baik yang berada pada tingkat awal Raja Dewa, Puncak Raja Dewa, atau bahkan Kaisar Dewa. Dengan operasional formasi, aura mereka terus berkumpul menjadi satu. Roar, 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 raungan yang mengguncang langit dan bumi menggema. Aura gabungan dari pasukan dua kekuatan besar itu berubah menjadi harimau-harimau ilahi berukuran besar. Harimau-harimau ilahi ini memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, semuanya setara dengan tingkat Kaisar Dewa. Trik murahan saja, Ji Xiaozi berteriak dengan nada tajam. Tombak naga merah gelap di tangannya memancarkan cahaya terang, menyala dengan api ilahi. Setiap serangannya mengandung keajaiban hukum ruang, dengan kecepatan yang seperti kilat, hampir tak terhindarkan dari semua serangan. Boom! Dengan tombaknya, Ji Xiaozi berhasil merobek harimau-harimau ilahi itu. Namun, karena harimau-harimau tersebut adalah hasil dari kondensasi formasi, mereka tidak bisa mati. Setelah satu terbunuh, yang lain segera terbentuk kembali dari formasi. Penghancuran ruang besar, hancurlah. Ji Xiaozi mengaktifkan kitab suci kehampaan, menggunakan kemampuan ilahi tingkat kaisar yang tercatat di dalamnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, ruang di sekitarnya mulai runtuh dan hancur, menyapu bersih segala sesuatu. Ketika ruang yang runtuh itu mencapai formasi yang dibentuk oleh dua kekuatan besar, formasi tersebut ikut hancur, lenyap dalam sekejap. Betapa kuatnya hukum ruang ini. Melihat Ji Xiaozi meruntuhkan formasi dengan cara ini, kepala keluarga Zhang Qiu dan pemimpin sekte harimau ilahi berubah wajah dengan kaget. Jika kita tidak bertindak sekarang, hari ini kedua kekuatan kita akan menderita kerugian besar. Dengan kata-kata tersebut, kepala keluarga Zhang Qiu dan pemimpin sekte harimau ilahi juga mulai bertindak. Keduanya memiliki kekuatan di tingkat pertengahan Kaisar Dewa, dengan pengalaman ribuan tahun yang memberikan kekuatan luar biasa. Kepala keluarga Zhang Qiu mengeluarkan sebuah segel yang berubah menjadi gunung besar, senjata pembunuh yang sangat kuat. Sementara itu, pemimpin sekte harimau ilahi, seorang ahli dari ras iblis dengan tubuh fisik yang kuat, maju dengan membawa pedang ilahi. Niat membunuhnya seperti nyata, merobek langit dan bumi. Aku yang akan menghadapinya. Ning Hanyu tiba-tiba maju. Dengan hukum kehidupan, dia menciptakan sebuah penghalang yang menyelimuti pemimpin sekte harimau ilahi. Meskipun Ning Hanyu belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, karena dia menguasai hukum kehidupan dan memiliki warisan dari batu keabadian, penghalang kehidupan yang dia ciptakan sangat sulit dihancurkan, bahkan oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Dengan pemimpin sekte harimau ilahi terperangkap dalam penghalang tersebut, Ji Xiaozi hanya perlu menghadapi kepala keluarga Zhang Qiu, membuat pertempuran menjadi lebih mudah. Di sisi lain, Qi Yurong tetap berjaga-jaga dari kejauhan, siap membantu kapan saja. Swoosh! Ji Xiaozi menghilang dalam sekejap. Dengan sayap Dewa Naga, kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang kepala keluarga Zhang Qiu. Tombaknya menusuk, menghasilkan sinar yang merobek ruang dan meninggalkan jejak gelap, memusnahkan segala sesuatu di jalannya. Boom! Kepala keluarga Zhang Qiu menggunakan segel gunung untuk menahan serangan. Itu, sambil berkata dengan dingin, kecepatanmu memang cepat, tetapi jangan harap bisa menyerangku secara diam-diam. Dari pertempuran sebelumnya, dia sudah menyadari kecepatan luar biasa Ji Xiaozi berkat sayap ilahinya, sehingga dia sudah bersiap. Boom! Namun, Ji Xiaozi kembali menyerang dengan tombaknya, kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Kepala keluarga Zhang Qiu, meski sudah bersiap, tidak sepenuhnya bisa menghindar. Bahunya terluka parah, darah segar memercik. Namun, di tengah pertempuran ini, Ji Xiaozi tidak hanya menghadapi satu lawan. Para ahli dari dua kekuatan besar lainnya juga menyerang, dengan berbagai kemampuan ilahi dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya. Bas! Di tengah dahinya, sebuah gerbang misterius, gerbang suci mistik, muncul dan terbuka, memancarkan kekuatan penyerapan yang luas dan misterius. Kekuatan ini seperti lubang hitam di alam semesta, menyerap semua yang mendekat. Sebagian besar serangan berhasil diserap oleh gerbang suci mistik, dan meskipun gemuruh terdengar dari dalam gerbang, tidak ada yang mampu mengganggunya.
Sedangkan sisa serangan yang tidak terserap, Ji Xiaozi dengan mudah menghindar menggunakan kecepatan ekstrim dari sayap ilahinya. Hancurkan! Kepala keluarga Zhang Qiu melihat peluang dan meluncurkan segelnya yang berbentuk gunung besar ke arah Ji Xiaozi. Namun, Qi Yurong akhirnya bergerak. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, menciptakan sebuah pohon ilahi yang menghalangi segel tersebut. Pohon ilahi yang diciptakan Qi Yurong adalah pohon Tianlu, yang berasal dari ajaran surgawi Tianlu. Karena bakatnya dalam hukum kayu, Luo Xiu mengajarkan teknik agung ciptaan Kaisar Tianlu kepadanya. Meskipun kekuatan Qi Yurong hanya berada di tingkat awal Kaisar Dewa, dengan teknik tingkat Kaisar, dia mampu melawan kepala keluarga Zhang Qiu yang berada di tingkat pertengahan. Boom! Ji Xiaozi menggerakkan tangannya, memanipulasi gerbang suci mistik. Gerbang tersebut menghantam kepala keluarga Zhang Qiu dengan kekuatan luar biasa, membuatnya terlempar jauh. Gerbang suci mistik, dengan berat dan kekuatannya yang besar, sangat cocok untuk menyerang dan menekan musuh. Kepala keluarga Zhang Qiu merasakan tulang-tulangnya hampir hancur, sementara darah menyembur dari mulutnya. Mundur, kepala keluarga Zhang Qiu menjadi pucat pasi. Dengan pemimpin sekte harimau ilahi yang ditahan oleh wanita lain, dia tidak mungkin menghadapi kedua wanita ini sendirian. Meskipun kedua wanita itu memiliki tingkat kekuatan yang lebih rendah darinya, kemampuan mereka luar biasa dan mereka menguasai teknik-teknik kuat yang mampu menekannya, apalagi jika mereka bekerja sama. Sementara itu, para ahli yang dibawa oleh dia dan pemimpin sekte harimau ilahi hampir tidak memberikan kontribusi berarti. Ketika kepala keluarga Zhang Qiu hendak melarikan diri, Ji Xiaozi dengan sayap Dewa Naga langsung mengejarnya. Gerbang suci mistik terbuka dengan bunyi gemuruh, mengurungnya di dalam dan menindasnya. Boom, boom, boom. Di dalam gerbang, kepala keluarga Zhang Qiu menyerang dengan gila-gilaan, namun dia tidak mampu merusak gerbang tersebut. Tidak lama lagi, dia akan dimusnahkan oleh hukum ruang yang ada di dalamnya. Yuer, lepaskan harimau tua itu, kata Ji Xiaozi sambil terbang ke arah Ning Hanyu setelah mengurung kepala keluarga Zhang Qiu. Dengan sayap ilahinya, dia dengan mudah menghindari serangan dari orang-orang lain. Baiklah, Ning Hanyu tersenyum ringan. Setelah menerima banyak serangan di awal dan mengalami sedikit cedera, dia kemudian merasa sangat santai karena tak ada seorang pun yang mampu menembus perlindungan hukumnya. Bas, penghalang kehidupan terbuka, dan pemimpin sekte harimau ilahi mengaum marah saat keluar dari dalamnya. Namun, yang menyambutnya adalah gerbang suci mistik yang terbuka, seolah-olah dia masuk ke perangkap. Tanpa kesulitan, dia segera dikurung di dalamnya. Kurang ajar, tiba-tiba terdengar suara teriakan marah yang menggelegar. Seorang lelaki tua bertubuh besar muncul di langit, dengan tangan besar terbuka, hendak menangkap Ji Xiaozi. Aura lelaki tua itu sangat kuat, serangannya mengejutkan, dan kekuatannya tampak dalam. Leluhur, orang-orang yang tersisa dari sekte harimau ilahi menjadi sangat bersemangat saat melihat lelaki tua itu. Mereka langsung berlutut dan menyembahnya. Dengan demikian, identitas lelaki tua itu menjadi jelas. Dia adalah leluhur sekte harimau ilahi yang telah lama menghilang dan tidak pernah muncul lagi di dunia luar. Leluhur ini sudah mencapai puncak kekuatan Kaisar Dewa bahkan sebelum dia mengasingkan diri. Namun, karena usianya yang lanjut dan penurunan vitalitasnya, dia jarang bertindak. Kaisar Dewa Puncak, mata Luo Xiu bersinar tajam. Lawan dengan tingkat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Ji Xiaozi dan yang lainnya. Hanya dengan satu tangan, lelaki tua itu menghancurkan serangan tombak Ji Xiaozi dan menindas pohon Tianlu yang diciptakan oleh Qi Yurong melalui tekniknya. Target lelaki tua itu jelas adalah gerbang suci mistik. Dia ingin merebut artefak itu dan menyelamatkan pemimpin sekte harimau ilahi yang terkurung di dalamnya. Ning Hanyu mencoba mengaktifkan perlindungan kehidupan untuk melawan serangan itu. Namun, meskipun perlindungan kehidupannya sangat kuat, ia hanya mampu bertahan sejenak sebelum hancur. Ning Hanyu terhuyung, wajahnya pucat, sementara tangan besar lelaki tua itu terus mendekat tanpa hambatan. Meskipun ketiga wanita itu mampu melawan Kaisar Dewa tingkat akhir, melawan Kaisar Dewa Puncak adalah hal yang berbeda. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tanpa suara, Luo Xiu tiba-tiba muncul di depan ketiga wanita itu. Semua orang yang hadir bahkan tidak menyadari bagaimana dia sampai di sana. Orang tua ini biar aku yang urus, katanya dengan tenang. Dengan melangkah di udara, Luo Xiu mengarahkan satu jari ke tangan besar yang mendekat. Jarinya tampak biasa saja, tetapi tiba-tiba berubah menjadi pedang ilahi yang bersinar terang. Splat, di langit tinggi, darah segar menyembur keluar. Tangan besar lelaki tua itu ditembus oleh pedang yang diciptakan dari jari Luo Xiu. Darah panas mengalir deras, membuat semua orang tercengang. Itu adalah leluhur sekte harimau ilahi. Seorang eksistensi yang hampir tak terkalahkan di dunia bawah, kecuali oleh makhluk setengah langkah menuju tingkat Dewa Agung. Namun, sosok yang begitu hebat justru terluka oleh seorang pemuda. Bagaimana ini mungkin? Generasi muda yang luar biasa, kata lelaki tua itu sambil menarik kembali tangannya, wajahnya suram. Matanya tajam menatap Luo Xiu. Luo Xiu perlahan menarik kembali jarinya.
Meskipun tampaknya dia unggul dalam serangan itu, kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Lelaki tua itu adalah harimau iblis yang mencapai pencerahan. Sebagai makhluk iblis, tubuh fisiknya sangat kuat, setara dengan senjata ilahi tingkat tinggi. Pertarungan tadi sebenarnya seimbang. Jari Luo Xiu bahkan mengalami keretakan. Namun, dengan hukum kehidupan yang dia kuasai, luka sekecil itu bisa sembuh dalam sekejap. Orang tua sepertimu yang sudah mendekati akhir hidup, seharusnya tetap di tempatmu dan tidak menjadi alat bagi sekte Taisi, kata Luo Xiu dengan nada tenang. Kau benar, jawab lelaki tua itu. Namun, muridku salah paham, mengira ini adalah kesempatan untuk berjasa, sehingga dia menyinggung kalian. Jika kau melepaskan muridku, aku akan segera membawa orang-orang sekte harimau ilahi mundur. Nada lelaki tua itu tampak sopan, tetapi Luo Xiu tahu ini hanya karena dia mampu melawannya. Jika tadi dia tidak mampu bertahan, lelaki tua itu pasti tidak akan ragu untuk menindasnya. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku, kata Luo Xiu sambil menggeleng. Siapapun yang menyerang aku dan klan perang dewa harus siap menanggung akibatnya. Dia melangkah ke udara, aura tubuhnya melonjak drastis. Meskipun kekuatannya tampak hanya di tingkat awal Raja Dewa, auranya begitu luar biasa, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Bersambung.